Madinah dalam sepekan. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal dalam sepekan dari 28 Oktober hingga 3 November 2019. Suci Fadila Lubis raih juara 1 Porsadin Nasional. Suci Fadila Lubis, siswa MDTE asal Mandailing Natal, berhasil meraih juara 1 tingkat nasional pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Madrasah Diniyah atau Porsadin keempat tingkat nasional yang digelar di Provinsi Bangka Belitung dari 24 hingga 27 Oktober 2019. Di Mandailing Natal, peringati Sumpah Pemuda berlangsung sederhana. Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Denny Riswanto pada peringatan ke-91 Hari Sumpah Pemuda yang digelar di lapangan Pasir Putih Panjabungan Senin 28 Oktober menyampaikan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengambil tema Bersatu Kita Maju, bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Dari pantauan Star News, upacara peringatan ke-91 Hari Sumpah Pemuda berlangsung sederhana. Belum diganti, foto Jokowi dan Yusuf Kala di DPRD Mandailing Natal jadi sorotan. Sepekan sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik. Namun sampai pada Senin 28 Oktober, ruang sidang paripurna DPRD Mandailing Natal masih memajang foto Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, bukan foto Jokowi dan Ma'ruf Amin yang dilantik 20 Oktober lalu. Sumpah Pemuda STAIN adakan seminar sehari. Menyongsong peringatan ke-91 Hari Sumpah Pemuda Senin 28 Oktober, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Mandailing Natal melaksanakan seminar sehari dengan tema motivasi mengerjakan skripsi. DPC Gerindra Mandailing Natal buka penjaringan balon bupati tahun 2020. DPC Partai Gerindra Kabupaten Mandailing Natal membuka penjaringan dan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Mandailing Natal tahun 2020. Demikian dikatakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis. Warga Simangambat Tambangan minta kepala desa diberhentikan. Warga desa Simangambat, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal meminta agar kepala desa mereka diberhentikan. Permintaan pemberhentian kepala desa tersebut termaktub ketika ratusan warga desa mendatangi kantor Camat Tambangan Senin 28 Oktober. Aswin Parinduri daftar balon Bupati Mandailing Natal di 3 partai. Bakal calon Bupati Mandailing Natal Haji Aswin Parinduri secara resmi mendaftar ke Partai PKPI Mandailing Natal di Panjabungan. Haji Aswin yang juga Ketua DPD Partai Golkar Mandailing Natal ini telah mendaftarkan diri kepada 3 partai politik, yakni Perindo, PKPI, dan PDI Perjuangan. 5 kg ganja diamankan polisi di Gunung Tua. Sebanyak 5 kg ganja diamankan polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal dari seorang tersangka ATB. ATB diketahui warga desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan Panjabungan yang juga beroperasi sebagai BLH Dinas Kebersihan. Modal 10 juta Porsadinas Mandailing Natal raih juara 1 nasional. Dana bantuan hanya 10 juta rupiah dari bagian Kasra Sekretariat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Kontingen Pekan Olahraga Seni Diniyah Nasional Porsadinas keempat tingkat nasional raih juara 1 nasional. Demikian dikatakan Ketua Kontingen Syukur Saleh pada Star News Rabu 30 Oktober setelah sampai di Mandailing Natal. Fraksi Golkar Mandailing Natal inisiasi program orang tua asuh bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi. Menyikapi tuntutan program beasiswa untuk anak kurang mampu dan berprestasi di tengah ketersediaan anggaran yang terbatas dari sisi fiskal pemerintah daerah, fraksi Partai Golkar meletakkan program kebutuhan pendidikan sebagai tanggung jawab semua pihak. Dan oleh karena itu, fraksi Partai Golkar akan menginisiasi program orang tua asuh bagi anak-anak Mandailing Natal yang kurang mampu dan berprestasi.
BNNK Mandiling Natal minta dukungan anggaran pembangunan sel tahanan dan klinik. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandiling Natal menemui Ketua DPRD Mandiling Natal Erwin Effendi Lubis guna memudahkan penanganan dan penindakan kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNNK Mandiling Natal AKBP Ramlan Elsa menyampaikan berbagai program. Salah satu program prioritas yaitu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di sisi lain, AKBP Ramlan juga menguraikan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan program penindakan pemberantasan narkoba. Salah satunya, BNNK Mandiling Natal sampai sekarang belum mempunyai ruang sel tahan dan klinik pratama untuk pelaku yang direhabilitasi. Mendukung petani kopi, BI Sibolga bangun rumah produksi kopi di Mandiling Natal. Mendukung produksi dan pengembangan kopi di Kabupaten Mandiling Natal, Bank Indonesia Perwakilan Sibolga membangun rumah produksi kopi di Mandiling Natal. Pembangunan rumah produksi kopi Mandiling Natal ini merupakan program sosial Bank Indonesia tematik 2019. Sinergitas Bupati dan pimpinan DPRD Mandiling Natal tinjau lokasi banjir Siabu. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif tampaknya makin hari makin terlihat. Selasa 30 Oktober, Bupati Mandiling Natal Dr. Anus Dahlan Hasan Nasution bersama Ketua DPRD Mandiling Natal Erwin Effendi Lubis dan Wakil Ketua Erwin Nasution tinjau lokasi bencana banjir di Kecamatan Siabu. Beberapa titik yang ditinjau rombongan tersebut termasuk Sungai Ekbadan di Desa Lumbandolok, Desa Huraba, dan Desa Sinonoan. Sobir Lubis, rumah produksi kopi bangkitkan semangat petani kopi. Sobir Lubis, anggota DPRD Kabupaten Mandiling Natal, mendukung langkah Bank Indonesia Perwakilan Sibolga mengembangkan kopi di Mandiling Natal. Bank Indonesia meresmikan rumah produksi kopi di Mandiling Natal ini adalah upaya mengatasi kondisi perekonomian nasional yang saat ini sangat dipengaruhi kondisi global yang tidak menentu. Sobir Lubis menyampaikan pengembangan kopi dengan membangun rumah produksi yang dilakukan Bank Indonesia sangat bagus untuk menumbuh semangat petani kopi di Mandiling Natal. Merasa terzolimi, warga Batahan 1 datangi DPRD Mandiling Natal. Merasa selama ini hak masyarakat terzolimi, perwakilan masyarakat Desa Batahan 1, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandiling Natal mendatangi kantor DPRD Mandiling Natal. Salah satu poin meminta pembebasan seorang warga Samsul Pane yang ditahan di Mapolres Mandiling Natal Kamis 31 Oktober. Humas Desa Masyarakat Batahan 1, Sumardi Hasibuan, kepada Start News mengatakan kedatangan mereka ke gedung DPRD Mandiling Natal berharap bantuan atas persoalan lahan masyarakat dengan PT Palmaris dan PT PN4. Tuntutan warga Batahan 1 DPRD Mandiling Natal akan turun ke lapangan. Tuntutan warga Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandiling Natal akan ditindaklanjuti oleh DPRD untuk turun langsung ke lapangan. Demikian Ketua DPRD Mandiling Natal Erwin Effendi Lubis di hadapan masyarakat. PWI Mandiling Natal desak Polda tangkap pembunuh wartawan Labuhan Batu. Persatuan Wartawan Indonesia Mandiling Natal mengecam pelaku pembunuhan 2 orang wartawan yang terjadi di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ketua PWI Kabupaten Mandiling Natal Muhammad Ridwan Lubis didampingi Sekretaris Abdul Khalik mengatakan siapapun pelaku dan aktor di balik kasus pembunuhan 2 wartawan tersebut harus dihukum setimpal karena bagaimanapun kekerasan terhadap pers harus dihapuskan. Berkat dana desa, emak-emak di Pastap punya usaha pembuatan tahu dan tempe. Di Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandiling Natal, emak-emak setempat sudah punya penghasilan tambahan dari pembuatan tahu dan tempe. Hasbar Lubis, reporter Star News saat berkunjung ke desa itu mengabarkan usaha tambahan ini berawal dari adanya pelatihan pembuatan tempe dan tahu yang dibuat oleh pihak desa yang dikhususkan pada kaum-kaum ibu-ibu Desa Pastap. Sungai di 4 desa di Kecamatan Natal jadi habitat buaya. Warga Desa Setia Karya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandiling Natal, Sumatera Utara resah dengan kemunculan seekor buaya muara yang kerap berjemur di pinggir Sungai Batang Natal yang ada di desa itu.
Muhammad Ridwan, warga setempat pada Start News mengatakan munculnya buaya ini adalah ancaman bagi warga yang biasa menggunakan Sungai Batang Natal sebagai aktivitas mandi. Muhammad Ridwan mengaku setiap hari warga melihat buaya itu berada di pinggir sungai. Akibatnya warga pun tidak berani beraktivitas di sungai ini lagi karena dianggap mengancam nyawa. Ada investor ingin bangun pabrik tapioka di Mandailing, Natal. Bupati Mandailing, Natal, Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution sambut kedatangan 3 investor Sumut yakni Suryanto, Hengki, Suwongso, dan Wenan yang ingin berinvestasi di Mandailing, Natal di rumah dinas Bupati Jumat 1 November. Dalam pertemuan itu juga dihadiri Sekretaris Daerah, Kadis Pertanian, Kadis Perdagangan, Bapeda, Kadis Pertahanan, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadis Pora, Kadis Ketapang, Kadis PM PPTSP, Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo, Kadis PUPR, dan bagian perekonomian. Investor tersebut berkeinginan membuka perkebunan ubi kayu dan pabrik tapioka di Mandailing, Natal. Masalah tapal batas kelar, warga Muara Sipongi syukuran. Setelah 12 tahun menunggu kepastian tapal batas, akhirnya warga korban gempa Muara Sipongi yang terjadi di tahun 2006 lewat merasa lega karena Bupati Mandailing, Natal, Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution telah mengeluarkan surat keputusan Bupati Mandailing, Natal tentang penetapan tapal batas antara Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Kota Nopan pada Sabtu 2 November. Bupati Mandailing, Natal, Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution mengatakan keluarnya SK tapal batas berdasar adanya kesepakatan dan mufakat penetapan tapal batas antara kedua kecamatan, yakni Kecamatan Kota Nopan dan Kecamatan Muara Sipongi. Kemudian adanya pengkajian dari pemerintah daerah. 102.6